ya. FBS T14 yang kuliahnya di prodi yang di Fakultas FBS tahu itu gedung baru gitu, gedung baru T14 nanti ada security di depan ruangan gitu. Silakan Anda tanya. Ruangan ya dekat jalan kok. Dekat jalan. Udah nanti tanya atau kalau sudah sampai sini saya akan keluar. Saya pakai jasket hitam. Gitu aja. Kalau misalnya ada yang di daerah sini loh ya. Nanti untuk antisipasi kalau memang harus ditatangani langsung oleh DPL. Tetapi kalau tidak, ya nggak apa-apa kalau saya. Boleh virtual yang terkait dengan KKN ini. Yang penting tidak disalahgunakan kan nggak apa-apa. Ya, hanya sekarang saja yang mahasiswa saya tidak ada. Dulu-dulu mesti ada itu, walaupun 1 atau 2 gitu. Sekarang nggak ada kelihatannya. Yang dari Prodi Jawa tidak ada ya. Ya. Boleh. Saya kira saya tidak mempersulit untuk antisipasi kalau proposal harus ditandatangani oleh DPR secara langsung. Tetapi kalau memang Anda kesulitan, nggak apa-apa, proposalnya dikirim, filenya dikirim ke saya, nanti akan saya tangani virtual saja, nggak apa-apa. Ya, silakan diteruskan. Waktunya sudah mepet sekali nih. Silakan diteruskan untuk kelompok yang lain. Secara singkat saja, kalau ada PPT, monggo. Kalau tidak ada, ya Anda jelaskan saja. Mas Yusril atau Mas Rahmat dulu siapa? Monggo. Tapi segera saja. Kelompok saya dulu aja Pak ya, Surabaya 43. Monggo, monggo, monggo. Jadi ini Pak, kita kelompok saya mau menggunakan tema itu Pak, apa? Pencegahan penyebaran COVID-19 melalui Kampung Tangguh, Pak. Anu apa, Mas? Program utamanya apa, Mas? Program utamanya kita Kampung Tangguh yang kita menggunakan apa? Proyek independen, Pak. Program kemanusiaan sama independen. Payungnya proyek nih. Nggih, monggo proyek desa. Jadi ini ada tim penyusun dari kelompok kami. Halo, Mas. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Pembukaannya baru tanggal 8, Mas. Iya, tanggal 8, Pak. Coba cari sinyal yang yang lebih baik gitulah. Posisi jenengan mestinya di Surabaya kan ini? Iya, Pak. Hujan deras, Pak. Rumah saya, Pak.
Kok sinyalnya terputus-putus ya? Loh, selama ini kegiatannya apa, Mas? Kita masih itu Pak, perizinan karena kita belum dapat izin dari kelurahan, Pak. Soalnya kelurahan masih menunggu surat Bakes Bangpol. Jadi kelurahan berani mengizinkan jika ada surat Bakes Bangpol kota, Pak. Seperti itu. Oke. Tetapi perkiraan atau prediksinya tanggal 8 sudah selesai perizinannya. Ya, tanggal 8 kita usahakan sudah selesai semua perizinan dan tanggal 8 sudah mulai bergerak, Pak. Seperti itu. Tentang yang KKN di Desa Mojo ya, Kelurahan Mojo ya. Ya. Tidak ada yang lain, hanya kelompok 43 saja atau dari UNESA saja gitu. Di Kelurahan Mojo Besik itu ada Surabaya 64, Pak, yang mengambil RW 12. Maksudnya Mojo Gresik? Mojo Surabaya. Oh iya, ini kan Mojo hanya satu dan Surabaya kan tidak ada Mojo Gresik gitu, tidak ada kan? Oh, kurang tahu, Pak. Nah, ya ada, nah, terus turun. Nah, ini kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita sosialisasi, Pak. Sosialisasi tentang 3M, vaksinasi, sama bahayanya COVID seperti itu, Pak. Untuk yang vaksinasi, rencananya Anda yang akan Anda lakukan itu, maksudnya imunisasi terkait dengan vaksin itu toh, pemberian vaksin. Ya, Pak. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan Puskesmas Mojo sama Kelurahan Mojo, Pak. Oh, oke. Karena kan saya juga warga Mojo situ, jadi saya tahu, Pak, seperti apa warga Mojo. Jadi untuk mengedukasinya agar lebih mudah seperti itu, Pak. Oke. Tapi ini yang perlu dipersempit atau diperjelas, PIC-nya ini tidak mahasiswa KKN semua. Kalau begini kan nanti ada perasaan kalau misalnya yang disalahkan ketuanya saja nanti atau semua mahasiswa KKN kena semua. Kalau ada koordinatornya misalnya tanggal sekian ini PIC-nya Mas Yusril atau Mas siapa begitu kan lebih jelas. Tetapi nggak apa-apa ini. Tapi ya menurut saya lebih baik kalau sudah tunjuk orang, tunjuk mahasiswa. Terus apalagi? Terus ini kita ada kegiatan itu, Pak, Kampung Tangguh di wilayah RW sekitar Kelurahan Mojo itu. Yang asli Mojo berapa orang, Mas? Yang asli Mojo? Hanya saya, Pak. Memang Mojo dan RW-nya termasuk satu RW dengan yang akan disasar ini. Maksudnya seperti apa, Pak? Mohon maaf. Tadi kan Kelurahan Mojo, RW berapa begitu. Ya. Berarti kan kosnya atau shelternya atau yang menjadi alamat, berarti alamatnya Mas Yusril kan? Ya, Pak. Nah, apalagi
satu RW dengan program-program yang akan dilaksanakan. Itu lebih, insya Allah lebih mengena, sudah tahu betul. Barangkali Ya. mungkin tanpa survei pun sudah tahu, yaitu survei namanya, karena penjenengan sebagai mahasiswa kebetulan daerahnya untuk KKN dan mahasiswa UNESA paham betul yang akan mojo itu. Sudah pas itu, sudah pas. Makanya tadi saya tanya kalau ada dan lebih dari satu, alhamdulillah, satu pun enggak masalah, sudah satu kelebihan itu. Artinya nanti komunikasi paling tidak semakin lancar. Sudah tahu perangkat desanya atau perangkat lurahnya. Lurahnya siapa, Pak RW-nya siapa kan tahu. Pendekatannya Ya, Pak. bisa lebih leluasa begitu. Termasuk perkenalannya. Ya, Sudah nanti tahu saya juga sama tahu. kerjasama, Pak. Nggih. Ya, satu kelebihan lagi. Terus yang lain? Ayo, 25 Maret. Udah. Ini Poin ada ya. semprot Oke. disinfektan. Oke. Ya, ini nanti misalnya ini tanggal 25 Maret. Ini ada 3 kegiatan. Apa tadi edukasi apa? Disemprot, disinfektan, edukasi 3M. Ya, Nah, ini kan 3M. mungkin cukup 1 foto atau 3 foto gitu kan. Terutama Ya, Pak. semprotnya nyemprote yo tanggal selawe tenan, ora kok nyemprote pisan tapi di posting atau diunggah berapa kali gitu kan ya enggak anu. Ya, Pak. Ya oke. Apalagi ini ada semprot. Kok ini sasarannya satu tempat atau berapa tempat, Mas? 25 Ini tadi nanti semprot beberapa tempat, Pak. Jadi tinggal kita kerja sama kelurahan hari ini di RW sekian, terus RW sekian, terus RW sekian seperti itu, Pak. Oke, berarti nanti ada kolom yang lain, misalnya tanggal 25 semprot disinfektan di RT atau RW berapa, kemudian nanti tanggal 28 atau 27 ini di mana gitu, harus ada kolomnya di sini. Ya. Karena sasarannya kan satu kelurahan ini tadi, Mojo. Ya, Pak. Tuh. Oke, lanjut. Apalagi nih? Ini kita akan mengadakan lomba mewarnai, Pak, bagi anak PAUD sampai TK. Oke. Yang sudah hampir sama atau sama dengan kelompok yang lain tadi, kelompok 67 tadi dipercepat saja. Ini kan saran saya tadi PIJ-nya harus sudah menunjuk nama. Tuh, kan hanya 13 orang. 13 atau 15 Mas, kelompok 43? 15 ya? 15 orang, Pak. Nah ya, hanya 15 sudah ada ketua. Mestinya ketua itu bertanggung jawab ke seluruh mahasiswa yang ada di situ. Berarti tinggal 14 yang bertugas sekretaris atau bendahara nanti ya agak dikurangi bebannya. Tinggal 12 orang, 12 itu ada beberapa kegiatan dengan gitu. Monggo diatur, ditindaklanjuti ini langsung koordinator saja biar lebih terperinci, ada yang betul-betul bertanggung jawab gitu loh. Oke, monggo. Apalagi kegiatan yang baru ini, kegiatan kampung tangguh semua ini. Iya, Pak. Sosialisasi protokol yang tadi itu, Pak. Sosialisasi hampir tiap hari ada sosialisasi nih. Jadi nanti itu, Pak, bekerja sama, Pak. Jadi kita akan menyediakan beberapa tanggal. Kita kan bekerja sama dengan Satgas COVID sama Puskesmas. Beliaunya bisa tanggal berapa, seperti itu, Pak. Nah ya berarti kan untuk menghindari kerumunan juga. Jadi dipecah-pecah menjadi tiap hari, misalnya sosialisasi tiap hari, tapi tempatnya kan berbeda. Kemudian
Demikian juga yang penyemprotan tadi, mungkin kan sasarannya berbeda-beda atau disemprot setiap seminggu sekali umpamanya, dan sasarannya juga berbeda-beda. Tidak hanya misalnya tulisannya penyemprotan tetapi hanya satu tempat saja. Itu berhubung iki RW ku RT ku ben nyemprot aku terus wae, jangan. Artinya nanti Pak Lurah pasti memberikan pengarahan atau Bu Lurah memberikan pengarahan. Artinya kan tadi sudah jenengan katakan bahwa ada koordinasi dengan Puskesmas, dengan pihak kelurahan dan sebagainya. Monggo. Sudah selesai? April, masih April. Ini kok copy paste semua kelihatannya, Mas. Yang baru mana yang baru? Selain semprot, kampung tangguh, edukasi ini apa? Masa kegiatannya tiap hari begitu terus? Kan bisa selesai itu dalam waktu seminggu, taruhlah selesai. Kan bisa beralih atau berulang lagi program yang itu. Ini Pak, kita ada mural tembok Pak. Nah, diantaranya program pendukung ya mungkin lomba tadi, terus mural tembok, terus apa lagi lah yang ada di kelompok 43 ini dari prodi apa saja ya silakan ditanya lagi, dirembuk lagi, dibicarakan lagi usul program apa kira-kira yang paling realistis dan paling memberi manfaat solusi untuk masyarakat gitu. Langsung terus. Nah ini sudah Pak, terakhir 11 Juni nih Pak. Nah oke. Nah, sebelum ini mestinya Anda harus menyediakan waktu untuk nyusun laporan dan sebagainya. Ini agak beruntung juga laporannya pasti kan dimintakan tanda tangan Pak Lurah atau Pak siapa dan Anda dari kampung yang bersangkutan agak enak gitu. Umpamanya lupa belum minta tanda tangan Pak Lurah tidak harus ke sana lagi. Ya tetap ke sana tapi kan Anda memang kesehariannya ada di Kampung Mojo atau di Kelurahan Mojo. Dah ada pertanyaan mungkin dari kelompok yang lain. Sekiranya semua itu harus ada sesuatu, menurut Syahrini ada sesuatu yang ditonjolkan, dibanggakan atau apa istilahnya ya, ditonjolkan atau dibanggakan dan betul-betul istilahnya monumental bagi Anda dan bagi masyarakat setempat gitu loh. Seperti kemarin. Menurut saya itu mural tembok Pak, karena yang kita mural itu ada salah satu kampung di Kelurahan Mojo yang kumuh Pak, terkenal kumuh gitu Pak. Oh, berarti sebelum dimural dibersihkan dulu gitu ya? Ya, kerja bakti juga memerintah kampung juga seperti itu, Pak. Nah, itu kan bermanfaat sekali pengentasan kampung kumuh atau menyulap suatu kampung atau suatu kelurahan dari yang kumuh, terkenal kumuh menjadi terkenal bersih dan indah lah tentunya kalau mural itu. Dah. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik dari kelompok 43 maupun dari kelompok yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Tidak perlu lama lagi. Kalau ini misalnya sudah habis ya kita akhiri. Tetapi kalau masih ada waktu, ada sisa waktu ya kita teruskan untuk kelompok 46. Monggo langsung. Ya, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, baik. Ini untuk PPT dari kelompok 46, Bapak dan teman-teman semuanya. Untuk tempatnya sendiri, sebentar, Mas. Kita... Sebentar, Mas. Pak, Saya tadi belum
begitu akrab dengan Kelurahan Mojo dan Kelurahan Lakar. Kalau Lakar sudah paham insya Allah, walaupun saya tidak tinggal di Lakar. Tetapi untuk yang Mojo tadi Mas Yusril, daerah Ya, Pak. mana itu? Mojo itu daerah mana Mas? Daerah Gubeng, Pak. Kecamatan Gubeng. Oh, dekat Gubeng ya? Ya, oke. Gubeng tahu yang punya stasiun. Yang punya Ini Mojo stasiun itu apa? belakangnya ini Pak, Rumah Sakit Dr. Sutomo, belakang pas itu, Pak. Belakangnya berarti timurnya ya? Timurnya, Pak. Ya, timurnya. Oke. Berarti sudah hafal saya. Kalau sekitar rumah sakit, sekitar Gubeng, insya Allah sudah tahu. Bayangan saya tadi, perbatasan sana loh, perbatasan Gresik sana loh. Oh, nggak tahu ya, nggak taunya pusat kota ya malah. Ya, oke. Lanjut, Mbak Nadila atau Mas Rahmat, monggo. Ya, ini Bapak untuk kelompok kami, kelompok 46 ini untuk tempatnya kita bertempat di Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Duku Pakis. Untuk temanya sendiri kita mengambil kemanusiaan, Bapak. Oke. Ya, next. Ya, ini untuk kegiatan dari kelompok kami ini yang terkait dengan COVID atau dengan pandemi saat ini ada yang pertama ada kegiatan bagian masker dan hand sanitizer. Lalu ini kita ada pengadaan tempat cuci tangan. Oke. Kegiatan senam dan berjemur. Berhenti dulu, oke. Yep. Ini hal yang baru untuk pengadaan tempat cuci tangan. Ini maksudnya ada berapa dan di mana saja? Mungkin di tempat musola tadi atau di balai RW atau di mana, Mas? Rencananya gimana ini? Berapa titik? Untuk pengadaan tempat cuci tangan ini kita adakan di tempat-tempat umum seperti musola, masjid, kayak gitu, Pak. Ini mungkin menjalin kerjasama atau kelurahan tidak, sendiri. Mbak atau Mas, menjalin kerjasama atau swadana dari mahasiswa? Swadaya dari mahasiswa sendiri, Pak. Dari mahasiswa, Pak. Oke, bagus. Terus kegiatan senam, hampir sama dengan tadi. Sosialisasi juga, penyemprotan juga. Ya, silakan Anda tadi saya katakan saling asah, saling asuh, ya, saling ngasih. Silakan misalnya Anda tambahkan, oh tempat saya kok belum ada ya, tambahkan. Oh tempat saya kok terlalu berat ya, terlalu banyak ya programnya. Mungkin bisa dikurangi atau dialihkan gitu. Lanjut terus. Oke. Kalau boleh tahu puasanya mulai tanggal berapa ya? Ini kok ada puasa. April, Bapak, insya Allah. Tanggalnya belum. Minggu kedua April, Bapak. 2 April. 12 April, Pak. Minggu kedua. Oh, minggu kedua. 2 atau 12? Kok 12 April. Oke, berarti tinggal beberapa minggu atau beberapa hari lagi. Yang pasti 12 sudah puasa, misalnya 1 bulan penuh 29 atau 30 hari, berarti Mei ya. Mei kita mungkin vakum beberapa hari atau justru kita manfaatkan. Kan sekarang liburnya, cutinya juga hanya 2 hari. Libur Idul Fitri itu hanya 2 hari. Berarti memang kemauan pemerintah atau usaha pemerintah itu biar tidak pada mudik, yang terutama yang ASN, biar tidak berkerumunnya juga tidak terlalu banyak, atau akibat atau dampak dari libur Idul Fitri itu bisa dikurangi dampak efek jeleknya, termasuk perkembangan COVID ini bisa dikendalikan lah paling tidak.
Terus mengajar membuat poster. Nah, ini juga baru lagi ya, membuat poster terkait. Nah, ini mengajar sekaligus mungkin bisa ditindaklanjuti dengan lomba. Kalau saran saya, kan mereka diajar dulu, dilatih dulu, atau diberi edukasi dulu. Setelah itu betul-betul membuat. Ayo praktek membuat poster semua. Nah, kelompok lain juga bisa seperti ini, senyampang. Ada yang menjadi koordinator yang tepat, misalnya dari desain atau dari seni rupa atau dari mana. Kemudian hal yang baru lagi yang perlu saya tanyakan untuk e-sport ini. E-sport itu apa itu e-sport? E-sport nanti kita ada lomba-lomba, Pak. Oke. Salah satu cabang itu, Pak, olahraga yang terkait online, Pak. Oke, ya. Sekarang berarti definisi olahraga sudah bergeser ya, paling tidak. Silakan nanti dijabarkan. Silakan. Saya justru akan senang ini. Sekarang saya kan dulu pernah di S1 olahraga. Saya ceritakan dulu toh. Kalau tugas akhir saya itu membuat artikel olahraga adaptif itu. Olahraga adaptif, renang ya, bagi penderita sakit tentunya. Tuh. Ini sekarang ada istilah e-sport. Nah, tentunya terkait dengan olahraga. Berarti kan definisi olahraga bisa bergeser. Ini ada yang baru lagi, mengajarkan daur ulang sampah plastik. Ya, ini bisa diangkat ke YouTube atau diangkat kemana, ini bisa membawa nama UNESA. Tentunya loh, bayangan saya ini banyak program yang terutama yang mengajarkan daur ulang atau istilahnya daur ulang sampah plastik oleh mahasiswa KKN kelompok 46 misalnya, kan bisa viral juga ini. Sementara ini kan atau selama ini kan masalah plastik itu menjadi masalah atau menjadi momok orang-orang yang terkait dengan tempat pembuangan akhir atau apa. Karena plastik ini kan agak sulit dilebur katanya, agak sulit dihilangkan atau dilenyapkan, membuat tanah tidak subur dan sebagainya. Ya, ini tadi bisa juga kerajinan, ini hal yang baru juga. E-sport baru, poster juga bisa, ini bisa diangkat ke sana. Kemudian daur ulang, kemudian keterampilan kerajinan, boleh. Ini tadi ada tidai sama dengan yang kelompok lain tadi, kelompok 67 kalau tidak salah. Nah, ini termasuk membuat pot gantung dari tali apa itu? Tali kor itu. Tali kor kayak buat itu, Pak. Mbak, buat tas kayak gitu, Pak. Mbak Nadila dari prodi apa? Halo? Iya, Pak. Mbak Nadila dari prodi apa? Kok bisa menjelaskan tali kor dan sebagainya? Tadi menjelaskan e-sport. Maaf, Bapak, itu tadi yang menjelaskan teman kelompok saya. Oh, gitu. Iya. Saya nggak hafal suara siapa yang ini. Yang short screen tadi kan Mbak Nadila. Yang menjawab ternyata tidak hanya Mbak Nadila. Oke lah, bagus. Tolong nanti kalau memang ada teman yang dari satu jurusan, misalnya dari kerajinan atau dari desain atau dari seni rupa atau apa, diselaraskan dengan program-program ini. Tentunya lebih pas kalau memang sesuai dengan prodi. Kalau tidak ada seperti mengajar ngaji selama bulan puasa, ini kan hampir semua bisa ngaji. Ya jangan sampai nggak iso ngaji ngajari ngaji, nggak iso kerajinan baju tidai kon ngajari ngono, diguzu malah engko konangan nek gak iso. Yang bisa saja dulu.
Kalau memang tidak bisa seperti penyuluhan narkotik misalnya, kalau harus mendatangkan dan harus kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti polisi, puskesmas dan sebagainya, monggo dijalin kerjasama, ya, dijalin kerjasama. Oke, masih ada Mbak? Ayo lanjut. Nah, ini yang bakti sosial bisa setiap saat dalam arti bisa sesering mungkin. Kerja bakti juga sama. Posyandu juga mesti periodik ini, periodik berapa kali begitu. Berbagi takjil lah ini setiap saat ini. Tentunya kalau menjelang buka, jangan menjelang berakhirnya berakhirnya sholat subuh, berikan takjil mambung kok. Berbagi takjil pada saat bulan puasa. Ini waktunya kan sudah tertutup juga ini. Nah, ini kalau demikian saya teringat KKN yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Saya kebagian Benjeng, kebagian Dudi yang Surabaya sana pokoknya. Surabaya perbatasan dengan Gresik itu waduh enak rasanya KKN di sana. Nah, sekarang KKN-nya di Surabaya semua dan insya Allah lebih dekat, hanya saja kan tidak sebebas yang dulu. Oh ini sudah mau habis, kita akhiri ya berarti ya. Mohon maaf, kalau ada pertanyaan bisa ditindaklanjuti WA saja. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih pada Anda semua. Saya sampaikan terima kasih, betul-betul terima kasih walaupun hanya 31. Terakhir ini 31. Ya, kita akhiri. Subhanallah bihamdihi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Lancar, berkah, kerjasama yang baik. Oke, jaga diri. Baik, Pak. Ini kok 1 menit lama sekali. Nah, ini pas di kampus mau hujan dan suara ledek ini. Sudah hujan, Pak. Monggo. Sudah hujan, Pak. Pas berakhir. Oke. Katanya 1 menit, Mas Dimas.